Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan yang pertama Amrul Gustion, yang kedua Riki Saputra, yang ketiga Josro Aminullah, yang keempat Naura Ataya, dan yang terakhir adalah Indri Erindasari. Di sini kami akan menampilkan video mengenai analisis pembangunan dan permasalahan pasar ikan modern Palembang berdasarkan lokasi dan pelayanan publik. Isi dari video ini sendiri mengenai keadaan fasilitas dari pasar ikan modern itu sendiri, serta permasalahan dan solusi yang dapat kami tawarkan atas permasalahan tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya, silakan saksikan video yang sudah kami buat berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di lantai 1 Pasar Ikan Modern Palembang. Bisa kita lihat di bagian depan sana terdapat beberapa gerai ikan hias yang dijual. Namun sangat disayangkan pada bagian belakang area ini masih terbengkalai dan tidak digunakan. Bisa kita lihat di sini terdapat tempat untuk ikan, namun tidak digunakan dan sekarang telah berkarat. Kemudian bisa kita lihat pada box untuk penempatan penampungan ikan ini tidak digunakan, padahal masih dalam kondisi masih layak. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat keran air yang tidak berfungsi lagi, dan di sebelah kanan terdapat tempat untuk toilet namun tidak bisa digunakan. Baik, di sini saya sedang berada di Pasar Ikan Modern Kota Palembang. Dari segi infrastruktur sendiri, sebenarnya Pasar Ikan Modern Kota Palembang ini sudah baik dengan berbagai perlengkapan yang telah disediakan. Di sini kita bisa melihat sendiri infrastruktur yang ada, yaitu seperti tempat berjualan, ada juga lampu-lampu di atasnya yang cukup lengkap, serta di setiap sudut disediakan kotak sampah di setiap tempat berjualan. Dan juga di sini terdapat lift. Baik, seperti yang sudah kita lihat, di sini juga terdapat fasilitas yaitu lift. Namun di sini tidak berfungsi karena gedung dari Pasar Ikan Modern Kota Palembang sendiri sudah lama tidak difungsikan dengan baik. Baiklah, ini adalah salah satu fasilitas dari pasar modern yang terletak di lantai 2, yaitu kedai makanan. Kedai makanan ini menyediakan berbagai olahan makanan ikan yang dibuat sebagai menu olahan, seperti olahan udang remes gerbong. Ini adalah salah satu menu yang tersedia di kedai makanan di lantai 2 ini. Seperti yang kita lihat bahwa di kedai ini tidak dibuka dan juga tidak ada aktivitas yang terjadi di sini, dan juga kita lihat bahwa area di sini itu kotor, seperti tidak pernah digunakan lagi. Namun di sini sudah tersedia salah satu fasilitas, yaitu kotak sampah. Yang kita lihat selanjutnya di sini, beginilah kondisi toilet yang ada di Pasar Ikan Modern. Kemudian dilihat toiletnya sendiri, kualitasnya sebenarnya sudah baik, kuantitasnya juga sudah baik, tapi mungkin karena kurangnya perawatan yang disebabkan oleh tadi yang pengunjungnya sedikit, ya jadi kondisinya seperti ini, kotor dan kumuh. Selanjutnya lapangan parkirnya sendiri sebenarnya sudah luas, sudah bagus, sudah rapi, tapi ya karena kembali lagi tidak dirawat, akibat tidak dirawat menyebabkan jadi tergenang air, banyak sampah, dan tidak terurus. Selanjutnya di sini bisa kita lihat musola yang ada di Pasar Ikan Modern. Musola di Pasar Ikan Modern sendiri seperti toilet sebelumnya sudah rapi, terus juga bahannya bersih,
dan tidak kumuh lah. Tapi karena kembali lagi pengunjungnya sedikit menyebabkan jadi tempat ini tidak terurus. Bisa kita lihat sendiri di sini air kerannya pun mati, tidak hidup, dan juga banyak sampah di sini. Ya, semua itu disebabkan karena pengunjung yang sedikit. Oke, saat ini saya sedang berada di lokasi pasar ikan modern Palembang yang berada di Jalan Mangkunegara, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 yang berada di Kota Palembang. Boleh dilihat kawan-kawan, lokasinya itu sangat strategis sekali, dilalui oleh banyak mobil dan lalu lintas jalan, dan di belakang juga terdapat banyak perumahan. Itu kawan-kawan boleh lihat sendiri. Di sebelah sana bisa kita lihat. Di sini teman-teman terdapat jalan yang menuju beberapa perumahan-perumahan yang ada di Kota Palembang. Dan kemudian kalau kita menuju ke sana teman-teman, di sini ada tempat strategis yang bisa dipakai untuk orang-orang yang bisa makan ataupun orang-orang untuk nongkrong-nongkrong, termasuk remaja-remaja yang bisa dipakai di malam hari. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa di sini terdapat infrastruktur terkait lampu dan segala macam yang sudah lengkap, yang artinya ini bisa digunakan untuk malam hari teman-teman. Namun sayangnya lokasi yang sangat strategis ini ternyata jauh dari laut, sehingga ikan-ikan yang diambil untuk diolah di sini itu tidak segar dan tidak terlalu banyak dapat pengunjung. Baiklah, kesimpulan dari kami adalah berdasarkan hasil survei pada Pasar Ikan Modern Palembang sendiri, ditemukan bahwa pasar ini tidak beroperasi dengan baik dikarenakan jarak tempuh dari Sungai Musi ke lokasi lumayan jauh, sehingga menambah biaya transportasi. Selain itu, banyak pembeli yang memilih pasar yang lebih dekat dengan rumah mereka dibandingkan ke Pasar Ikan Modern ini. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan Pasar Ikan Modern Palembang ini sendiri dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis seperti dekat dermaga Benteng Kuto Besak. Kami sendiri menyarankan hal tersebut karena setelah mengkaji dari faktor-faktor penentu lokasi seperti letak konsumen, listrik, suhu, sumber air, letak sumber bahan baku, letak tenaga kerja dan lainnya, kami menilai bahwa Benteng Kuto Besak sendiri daerahnya seperti yang ada di gambar ini sudah cocok dan sudah terpenuhi semua syaratnya untuk menjadi tempat baru bagi pasar ikan modern itu sendiri. Selanjutnya, selain itu juga nilai plus sendiri dari pemindahan pasar ikan modern sendiri apabila dipindahkan di Benteng sendiri ialah meningkatkan penjualan ikan dan akan menguntungkan bagi pembudidaya ikan dan pedagang yang berjualan di PIM tersebut. Selanjutnya, meningkatkan penghasilan bagi para penyedia jasa food court dan penjual makanan olahan yang berjualan di PIM tersebut. Dapat menjadi tempat wisata baru bagi warga di mana masyarakat dapat berlibur bersama keluarga, memberikan edukasi bagi anak-anak dan tempat makan keluarga. Serta yang terakhir, dapat membantu masyarakat memperoleh ikan dengan berbagai jenis, mutu baik, harga terjangkau dan higienis. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.